Saya Mula, di Jawa Barat Quick Response. Saya berada di divisi kanal jembatan. Sebelum masa pandemi, JKR sebenarnya sudah membangun sebanyak 3 jembatan. Tapi saat pembangunan selanjutnya terhalang oleh masa pandemi ini dan aktivitas JKR sendiri terfokus pada penanggulangan COVID itu sendiri. Tapi saat ini ada kabar gembira, kita sudah dan akan melakukan pembangunan jembatan di bulan depan sebanyak 2 jembatan yang akan kita bangun. Perkenalkan, nama saya Ade Faisal Hidayat. Kemarin itu survei yang dilakukan oleh tim Jabar Quick Response untuk jembatan darurat roboh itu survei maraton dari mulai Ciamis sampai ke Kabupaten Sukabumi itu total selama perjalanan itu 5 hari. Total jarak yang ditempuh hampir 700 kilo dari Kabupaten Ciamis menuju Sukabumi. Saat ini JKR mengerjakan jenis jembatan gantung yang dahulu sering disebut rawayan. Selama Jabar Quick Response berdiri, penjangkauan jembatan darurat roboh itu kemarin dengan rute terjauh menurut saya pengalaman pertama juga di Jabar Quick Response dengan melakukan penjangkauan dengan rute paling ekstrim lah gitu. Jalur yang ditempuh, akses, terus juga letak geografisnya si kondisi jembatan itu sendiri gitu ya. Lumayan banyak pengalaman, banyak pelajaran juga yang bisa didapat setelah kembali lagi ke Madinah. Untuk lokasi survei yang pertama itu di Kabupaten Ciamis masih biasa ya. Masih biasa, rute, jalur, masih biasa. Nah, untuk lokasi jembatan yang kedua di Kabupaten Sukabumi ini memang jarak dari kota Tasik, karena kita start dari Tasik kan, menuju Kabupaten Sukabumi di Desa Tenjo Laut itu jaraknya hampir 265 kilo. 265 kilo karena si desa ini awalnya hanya di satu lokasi. Menurut warga sekitar dan pemerintah desa setempat ada pemekaran desa. Jadi Desa Tenjo Laut ini yang dijadikan lokasi pembangunan jembatan darurat roboh ini memang lokasinya sangat jauh kemana-mana gitu, sangat jauh kemana-mana dan masih sulit diakses lah gitu, ke pasar jauh, ke puskesmas jauh, ke sekolah jauh gitu kan. Kriteria-kriteria yang termasuk dari penanggulangan jembatan yang akan dikerjakan oleh JKR harus memiliki 4 faktor penting. 1, kesehatan, meliputi fasilitas kesehatan, layanan kesehatan yang berada di 2 desa yang menghubungkan pendidikan, perekonomian, dan perangkat desa itu sendiri. Sulit dalam artian masyarakat tuh menjadi lambat dalam melakukan aktivitasnya. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan lainnya, karena akses yang ditempuh jika harus menjangkau desa satunya lagi, biasanya mereka menghabiskan sampai berjam-jam, yang apabila dibangun jembatan mereka hanya akan menempuh waktu selama 15 menit dalam melintasi jembatan tersebut. Masih di Jalan Tangkil dulu, Agrabinta, untuk menuju titik lokasi survei jembatan yang ada di Desa Tenjo Laut. Jauh, mau deket mah Calengka pasti. Nah, Tim Jabar Quick Response malam ini alhamdulillah sudah sampai di lokasi tinjau medan jembatan darurat roboh, tepatnya di Desa Tenjo Laut, Kabupaten Sukabumi. Waktu itu saya nyebrang sama Kang Mula waktu itu. Saya, Kang Mula, Raka kan. Karena malam-malam kita harus ke kantor desa kan. Malam-malam kita harus ke kantor desa untuk koordinasi dan minta visum kan. Mau nggak mau harus nyebrang. Memang si sungainya mah dangkal gitu. Cuman karena malam gitu. Kita hampir jam 12 ada ya. Jam 12 malam kita nyebrang sungai itu sama perangkat desa ditemenin. Kalau Kang Mula sama Raka bawa handlem, saya enggak kebetulan kan. Nah, pas nyebrang, jadi karena si medannya itu cadas, udah bolong-bolong gitu. Nggak kelihatan kan. Sama warga udah dikasih tahu, awas kan tong lewat kadinya. Saya nginjak bolongan itu, ternyata si bolongan itu dalam. Kaget lah
tapi aman sih, aman lah. Kondisinya ketika nyampe di lokasi jembatan itu Gimana? kan malam jam 22.30 ya, kondisi malam, istirahat. Setelah selesai koordinasi, evaluasi dan segala macam, makan malam, kita istirahat. Kalau untuk tim yang lain sih tidur di luar, tapi ada salah satu tim kita yang memang tidur di dalam mobil, itu Kang Regi kan. Nah, menurut cerita beliau, ketika subuh pada tidur teh, kita semua tidur di dalam, si mobil tuh katanya goyang sendiri, tapi ya wallahu alam gitu ya, karena kondisinya mungkin Kang Regi juga capek gitu kan, nggak terlalu menghiraukan hal itulah, tapi memang kerasa katanya lagi tidur dalam mobil tuh sempat goyang gitu, padahal kita lagi tidur semua di luar. Itu aja sih, pasti adalah setiap survei ke jembatan, apalagi kondisinya di pinggir sungai, adalah hal-hal mistis gitu, tapi nggak terlalu kita hiraukan, aman. Sebelum melakukan penjangkauan, kita melakukan persiapan-persiapan, baik itu dari alat, perlengkapan alat itu sendiri, yang lebih banyak menggunakan peralatan outdoor. Dan untuk persiapan pribadi, lebih ke fisik dan mental. Sebab rata-rata jembatan yang akan kita survei atau kita bangun itu berada di desa-desa terisolir. Jadi dengan akses jalan yang masih belum baik, dan biasanya kita bermalam di sungai itu sendiri. Kalau pengalaman menarik itu banyak, mau itu dari perjalanannya itu sendiri ataupun saat di titik survei medan lokasi. Cuman yang paling berkesan tuh saat animo warga tuh menyambut kita dengan energi positif, bahwa mereka akan terbantu dengan dibangunkannya jembatan itu sendiri. Artinya apa yang mereka harapkan dari sekian lama tuh sudah mulai menemui titik terang lantaran kehadiran kita. Rata-rata mereka berharap besar bahwa jembatan itu akan dibangun. Ya, harapannya bagus, Ang. Ya sesuai kahoyong abdi sakoyong masyarakat gitu. Ya terutama masyarakat Ang mengajukan ke abdi sebagai kepala desa gitu kan. Yang belum pernah dirasakan tuh medan jalanan yang bisa dibilang tebing yang curam, jalanan yang berbatu, apalagi kalau hujan itu sangat menyulitkan kendaraan untuk melaluinya. Dan di situ tuh dengan barang-barang yang kita bawa, terus kita bergantian dari beberapa anggota tuh untuk turun untuk mengguide driver kita mengarahkan kemana arah laju kendaraannya. Biasanya yang kita lalui itu sebelah kanannya tebing, sebelah kirinya jurang. Jadi itu paling, kalau dari pengalaman perjalanan tuh yang paling berkesan tuh itu gitu. Terima kasih untuk Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, telah mendatangkan tim untuk survei jembatan Cikidang, ruas jalan Tenjo Laut Tegar Mulia. Kalau harapan saya pribadi, Jabar Quick Response bisa mewujudkan jembatan darurat untuk Desa Tenjo Laut, karena mengingat satu akses yang memang di sana terbatas, banyak informasi yang bisa digali lah. Di sana ada ibu-ibu yang ngelahirin tiba-tiba nggak keburu ke puskesmas, ngelahirin di jalan ada. Terus waktunya mau sekolah, anak-anak nggak bisa nyebrang, air gede, balik lagi ke rumah. Itu sih harapannya mah bisa terbangun lah jembatan di Desa Tenjo Laut. Harapan saya pribadi tentunya apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri, terjadi peningkatan signifikan di warga itu sendiri, laju pertumbuhan dari segi ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan, juga perangkat daerah itu bisa lebih cepat. Harapannya sih lebih ke situ, dan warga bisa lebih bergerak lebih cepat. Jabar Quick Response itu sendiri adalah bentuk dari dasar kemanusiaan yang mendapat arahan langsung dari Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Ya dalam rangka survei, bener, dalam rangka jalan-jalan. Gaskeun karapyak ya.